untuk kawan-kawan kita yang lulus passing grade, yang sudah beberapa kali kita sudah pertemuan, sudah audiensi dengan Pak Gubernur. Nah, khusus dengan kawan-kawan ini, banyak dari rekan-rekan kami yang ijazah di PD Dikti itu sendiri belum terdaftar. Nah, ini bagaimana regulasinya, apakah benar? Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana regulasi pendaftaran untuk P3K dari kalangan swasta ini. Terima kasih. Dengan perpal ijazah 2023 kemarin sudah dilakukan ya. Ada data yang tidak sama. (517) ini kan ini dibuka untuk mengakomodir salah satunya untuk mengakomodir khusus guru lulus passing grade kemarin. Ini yang sisa passing grade yang tahun kemarin ini, atau disebut dengan P1. Nah, sementara 114 orang ini dibuka untuk formasi umum, artinya ada tambahan untuk formasi dibuka untuk 114 orang. Jadi totalnya 631 orang. Dan telah kita usulkan untuk mengakomodir daripada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita untuk formasi 2021-2022 kemarin sudah ikut seleksi, namun masuk dalam passing grade tapi tersisi artinya karena kota terbatas, ini dibatasi oleh formasi, jadi ada sisanya 517 untuk diakomodir untuk pelaksanaan itu nanti. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, apa yang disampaikan Pak Gubernur, terkhusus dengan kawan-kawan tenaga honorer. Artinya memang saat ini berkembang dengan kemajuan teknologi informasi, memang sudah menyebar informasi. Nah, tapi kita sarankan artinya ambillah informasi atau terimalah informasi yang betul-betul dari instansi yang memang lembaga yang resmi untuk mengumumkan tentang hal ini. Nah, yang pertama masalah mekanisme seleksi P3K tahun 2003. Nah, ini perlu kami informasikan kepada kita semua, terkhusus dengan rekan guru honorer, calon untuk mengikuti tahun ini nanti. Hingga saat ini kita masih menunggu kita masih menunggu penetapan keputusan Menpan RB tentang petunjuk teknis pengadaan P3K pada instansi daerah tahun anggaran 2003. Kenapa saya sampaikan pada saat kesempatan ini? Yang pertama, memang sudah ada informasi jadwal tahapan, tetapi untuk juknisnya belum ada. Nah, kemarin sebelum kegiatan ini, saya sudah berkoordinasi dengan BKN dan terkhusus dengan BKN Wilayah 7 untuk panitia pusat. Saya tanyakan masalah juknis. Nah, sampai hari ini itu belum ada. Artinya ada jeda waktu dengan pelaksanaan nanti, kita masih menunggu akan ada turunannya itu masalah juknis supaya kita ada gambaran untuk pelaksanaan seleksi nanti. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Dan juga terkhusus ini sebagai informasi untuk kawan-kawan kita yang lulus passing grade, yang sudah beberapa kali kita sudah pertemuan, sudah audiensi dengan Pak Gubernur. Nah, khusus dengan kawan-kawan ini, dan ini yang formasi 2021 atau P1 ini untuk mengikuti seleksi kompetensi atau tidak, ini kan dalam tahun 2003 nanti belum ada kejelasan belum ada kejelasan, namun harapan kita kawan-kawan ini tidak perlu seleksi lagi atau mengikuti seleksi kembali. Nah, cukup menggunakan nilai tahun 2021. Namun ini kami sampaikan kita masih menunggu kepastian tentang ini. Nah, ini yang kami informasikan. Artinya kita sudah mendapat tahapan untuk pelaksanakan seleksi P3K nanti. Nah, ini berdasarkan surat BKN. Mohon dibesarkan, Pak. Bentar, Pak. Ini udah layar full, saya. Jadi besar. Nah, mungkin di sini secara langsung, secara visual dengan kawan-kawan kita semua, inilah tahapan untuk seleksi nanti yang insya Allah kalau sesuai jadwal ini pengumuman seleksi ini tanggal 16 sampai dengan 20 September. Nah, ini yang
perlu kami sampaikan juga ini kepada kita semua, karena kenapa kami informasikan dengan khusus dengan kawan-kawan kita yang sudah P3K, artinya sudah ditempatkan, sudah menyebar, dan begitu juga dengan kawan-kawan kita yang pada saatnya nanti ketika sudah diangkat sebagai ASN P3K. Nah, ini kita pengalaman kemarin ini, SK masih berproses, sudah mengajukan pindah. Nah, kita harapkan artinya formasi yang ada ini kan berdasarkan analisa jabatan dan ABK. Artinya ada beberapa sekolah ini yang memang membutuhkan tenaga guru atau tenaga teknik berdasarkan kebutuhan daripada formasi yang tersedia. Nah, artinya kalau berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ini memang secara ini jelas tidak mengatur tentang mutasi P3K. Artinya tidak ada mekanisme pindah tugas bagi P3K. Namun pada saat ini harapan kita, dan memang kita belum mengakomodir atau belum menyetujui untuk perpindahan daripada P3K itu, karena disesuaikan dengan formasi yang ada pada saat waktu seleksi kemarin. Dan perlu kami informasikan juga, ini kalau terkait dengan ASN yang berstatus pegawai negeri sipil yang masih berstatus CPNS, ini minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun baru bisa mengajukan. Nah, begitu juga dengan P3K. P3K ini kan dengan perjanjian kerja. Artinya menandatangani kontrak 5 tahun pada sekolah tersebut dan akan dievaluasi per tahun. Akan dievaluasi per tahun oleh tim untuk pemantauan daripada pelaksanaan tugas P3K itu sendiri. Nah, ini perlu kami sampaikan, jangan sampai nanti setelah diangkat sudah mengajukan mau pindah ke sekolah. Kadang-kadang tidak ada formasi, kan kawan-kawan ini kan kadang-kadang tidak ada formasinya pada saat honorer pada posisi saat ini, adanya formasi pada sekolah lain, dia minta ke sekolah tempat tugas kemarin. Nah, ini yang belum bisa kita akomodir karena disesuaikan dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, ini perlu kami sampaikan pada kesempatan ini juga. Saya membawa aspirasi kawan-kawan di operator, Pak. Kawan-kawan yang ada di Kabupaten Kau. Kalau di situ kan artinya jelas bahwa di tahun ini tidak akan ada pengangkatan P3K itu bagi tenaga-tenaga teknis lain, misalnya tenaga operator, misalnya tenaga perpustakaan. Namun kepada Pak Kaban, apakah di tahun-tahun yang akan datang itu akan diberikan peluang atau bagaimana? Mohon informasi. Itu saja Pak Edi. Pak, gini, dari gambaran yang sudah tadi dipaparkan, baik dari BKD, dari Pak Gubernur dan lain sebagainya, saya belum mendengar adanya informasi real, Pak. Jadi kebutuhan guru mana saja, jurusan apa saja yang dibutuhkan, itu belum kami dapatkan, ya. Kemudian yang terpenting adalah mekanisme pendaftaran, Pak. Mekanisme pendaftaran itu apa yang kami dengar selama ini itu adanya persyaratan ijazah yang harus terdaftar di PD Dikti. Nah, sementara banyak dari rekan-rekan kami yang ijazah di PD Dikti itu sendiri belum terdaftar. Nah, ini bagaimana regulasinya, apakah benar? Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tahapan-tahapannya seperti apa sih Pak yang harus kami lalui untuk sampai nanti bisa mengikuti tes daripada P3K ini. Terima kasih Pak. Daftar di Dapodik itu sejak tahun 2019. Nah, kami mohon penjelasannya kepada Bapak, bagaimana regulasi pendaftaran untuk P3K dari kalangan swasta ini. Terkhusus ini kami informasikan Pak Megi, pada saat penginputan atau pengentrian, kita ngedes usulan kita kemarin pada saat bulan April, itu melalui informasi. Ini selain tenaga pendidik, juga kita mengusulkan tenaga pendidikan. Artinya, di sekolah itu kan ada, selain tenaga pendidik, kan ada tenaga pendidikan. Nah, tenaga pendidikan di sini kan dalam arti kata ada di bidang administrasi. Namun pada beberapa
hari yang lalu atau Agustus pada saat penetapan pemenuhan formasi yang dikabulkan oleh Menpan RB. Nah, ini tadi 748 orang. Artinya belum terakomodir. Ini masih banyak, artinya kekurangan-kurangan berdasarkan analisa jabatan. Nah, ini belum terakomodir. Yang kedua tadi dari Ibu Asratun. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Asratun. Tadi pada saat saya paparkan dalam slide tadi, itu kan sudah ada jadwal tahapan ya. Kita sudah mendapatkan jadwal tahapan, kalau tidak salah tadi, tanggal 16 sampai tanggal 20 ini masa pengumuman. Nah, cuman kami informasikan, kita masih sama-sama menunggu Juknis ini. Nah, inilah yang secara implisit untuk mengatur bagaimana nanti proses untuk pendaftaran, proses untuk pelaksanaan, ini proses untuk uji kompetisi nanti bagaimana, ini kan. Nah, ini yang belum kita dapat informasi. Artinya kita termasuk juga dengan jenis formasi. Ini belum kita umumkan. Artinya kita masih menunggu waktu tahapan yang resmi untuk mengumumkan daripada formasi-formasi yang ada. Yang Ibu EN ya. Ya, WN Pak. Ini SMK swasta ya, sekolah swasta. Ini jurusan analis kesehatan. Regulasi pada sekolah swasta. Nah, ini yang perlu kami sampaikan tadi, apa yang disampaikan Pak Gubernur pada awal dia memberikan kata sambutan dan memberikan saran dan harapan, termasuk disampaikan dengan Ketua Umum PGRI. Kita memang berharap artinya ada formasi ini khusus juga pada sekolah swasta, ini formasi. Dan kita juga pada saat ini masih ada guru kita yang diperbantukan pada sekolah swasta, pada sekolah yayasan, ini juga. Namun pada regulasi ini tidak diperbolehkan lagi. Nah, ini suatu dilema bagi kita. Nah, sementara SMK swasta ini masih sangat membutuhkan juga. Ini regulasi ini kan masih kita harapkan kepada regulasi ini, artinya kita sama-sama akan suarakan dari PGRI juga menyuarakan artinya pada sekolah swasta untuk dibuka untuk formasi P3K atau PNS itu. Jadi perpal ijazah kami itu di saat kami waktu sebelum 2020, berkisar 2015 itu kami pernah memperpal waktu GTK yang awal, itu sudah terperpal Pak. Tapi yang sekarang, yang perpal yang terbaru 2023 ini ada permasalahan. Permasalahannya di tempat dan tanggal lahirnya itu berbeda dengan yang ijazah sebenarnya. Nah, kemarin itu kami pernah konfirmasi pihak kampus. Nah, katanya itu kalau angkatan yang di bawah 2023 itu cukup verbalnya di kampus Pak. Akan tetapi kami sudah masuk ke PD Dikti itu. Karena di sipil PD Dikti itu tempat dan tanggal lahir itu nggak ada Pak, nggak bisa kita cek. Nah, ternyata kami buka di GTK itu ternyata tempat dan tanggal lahir kami itu berbeda, jadi nggak bisa kami memperpalkan. Yang jadi pertanyaan, apakah ini jadi kendala kami untuk nantinya diresum masuk ke DASN nanti berikutnya. Kebetulan kami ini anggota yang masuk ke PG Pak, yang Pesenggrit yang 2021. Saya ini honor dari swasta itu tahun 2016. Nah, terus pindah ke negeri itu di tahun 2022 di SLB 1 Kepahyang. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana secara nanti mau daftar P3K-nya, apakah sedangkan di linearitasnya gitu Bapak, apakah tidak bermasalah nantinya mau ikut P3K itu? Karena saya dari SK-nya dari swasta ke negeri. Itu satu pertanyaannya Bapak. Terus pertanyaan keduanya, nah di sini kan jurusan kami ini kan pendidikan luar sekolah. Apakah itu nanti Pak berpengaruh tidak untuk kami daftar ke P3K nanti kayak gitu Pak? Terus ada juga jurusan-jurusan di sekolah ini yang tidak sesuai dengan SLB gitu Pak, seperti PGMI, PLS seperti saya sendiri. Apakah nanti dengan linearitas itu apakah bisa kami ikut daftar P3K atau tidak nanti Bapak? Ya, makasih Bu Tati. Sudah Pak. Ini terkait dengan perpal ijazah
2023 kemarin sudah dilakukan ya. Ada data yang tidak sama. Ada yang tidak sama terkait dengan tempat dan tanggal lahir. Ini jadi permasalahan atau tidak. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ya. Inilah yang perlu daripada data kita atau data pribadi kita. Ini baik terkait dengan data kependudukan, data pendidikan, ini harus sinkron. Artinya, apa yang ada di data kependudukan dalam hal ini data akta lahir, itu kan dicantumkan, baik nama, tempat tanggal lahir, dan tahun. Nah, ini harus sama dengan ijazah. Artinya jangan ada perbedaan. Jangan ada perbedaan, ini harus sama. Artinya kalau memang ini terjadi tidak sama, ini yang perlu dibenahi, artinya diperbaiki. Nah, kenapa yang harus dibenahi? Nah, kita pada saat pengangkatan P3K, nanti kan P3K ini kan akan diberi ini P3K. Artinya kan ada status ini nomor induk pegawainya, di sana P3K juga mencantumkan ini, artinya di data ijazah kualifikasi, ini harus ada kesamaan. Kita harapkan dengan Ibu Hendrayanti, ini memang harus diperbaiki jika terjadi ya. Jika terjadi tidak sama antara ijazah itu dengan data yang lain, artinya dengan data kependudukan, ini perlu. Nah, ini perlu diperbaiki Bu, kalau tidak terjadi tidak sama, artinya data ijazah pada Ibu itu sendiri yang dimiliki. Begitu juga dengan sudah pindah tahun 2022 di sekolah negeri. Nah, ini jadi pertanyaan apakah ini tidak ada masalah. Artinya ini masa kerja ini apa bisa diakumulasi kalau dihitung dari masa kerja. Nah, ini yang jelas Ibu tadi, ini kan ada informasi kita tadi kan ada 100 berapa tadi ya? Ini untuk informasi umum, artinya kan ada peluang Anda terjadi ini masa kerja yang tidak mencukupi. Nah, tapi ini insya Allah ini bisa diakumulasi masa kerja walaupun mengabdi di sekolah swasta. Ini. Yang kedua, masalah jurusan. Ini Ibu Tati ini kualifikasinya jurusan PLS ya, pendidikan luar sekolah. Nah, untuk formasi, nah saya lupa untuk formasi PLS ini kan, artinya pada saat nanti dibuka ini, andai pun secara tidak implisit menyebut PLS, ini yang bisa serumpun, artinya dengan jurusan yang ada. Ini yang kita dapatkan pada saat rapat koordinasi di pusat kemarin. Ini yang masalah jurusan yang tidak ada, artinya bisa memasuki jurusan yang serumpun nanti pada saat formasi ini sudah dibuka. Nah, tapi untuk penjelasan yang lain kita masih menunggu juga di sini secara teknis kita belum dapat pegangan untuk itu. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.